Selamat malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Fawa Sinar Mahardika dari Program Studi Arkeologi. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pekerjaan rumah saya tentang pasir sungai dan pasir pantai. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mengunjungi pantai atau pernah melewati sungai? Lalu, apakah Anda memperhatikan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup kentara? Ya, di sini saya akan membahas mengenai salah satu unsur yang Anda temui di sungai dan di pantai, yakni pasir. Nah, pasir sendiri ini merupakan bagian dari salah satu partikel atau butiran yang banyak ditemui di daratan. Nah, saya ingin meneliti dan untuk itu saya mengajukan dua rumusan masalah, yakni yang pertama, mengapa keempat sampel pasir tersebut yang ada di dalam salin dia Anda sekalian memiliki kenampakan yang berbeda, dan yang kedua adalah apa saja perubahan yang terjadi ketika pasir berpindah dari wilayah asal sampai terakumulasi di pantai. Di sini saya mengajukan hipotesis untuk yang pertanyaan A adalah mengapa keempat sampel pasir tersebut dapat memiliki kenampakan yang berbeda? Yang pertama, karena berasal dari wilayah yang berbeda. Yang kedua, karena terbentuk dari batuan besar yang berbeda, batuan dasar yang berbeda. Yang ketiga, karena perbedaan cepat atau lambatnya saat terlapuk. Keempat adalah karena memiliki kandungan mineral yang berbeda. Dan yang kelima adalah karena perbedaan tingkat resistensi terhadap agen-agen pelapuk. Dan untuk pertanyaan rumusan masalah yang kedua, saya mengajukan hipotesis yang pertama, yaitu apa saja perubahan yang terjadi ketika pasir berpindah dari wilayah asal sampai terakumulasi di pantai. Dan hipotesis yang saya ajukan yang pertama adalah satu bentuk, dua ukuran, kemudian tekstur dan warna. Nah, untuk itu saya mengajukan eh, eksperimentasi atau percobaan yang pertama berupa survei lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk membandingkan sampel dengan keadaan sebenarnya di alam. Lalu yang kedua adalah eksperimen untuk membuat alat peraga berupa sungai buatan untuk menyimulasikan bagaimana proses pelapukan atau erosi, kemudian pengangkutan atau transportasi dan sedimentasi. Nah, di sini saya ingin menjawab dari riset yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan membagi pembahasan ini ke dalam tiga sub pembahasan. Yang pertama adalah mengenai siklus batuan, kemudian proses pembentukan pasir, jenis dan distribusi pasir, dan yang terakhir adalah jenis dan distribusi pasir. Nah, pertama, apa itu pasir? Definisi mengenai pasir sudah diajukan oleh Pettyjohn, Potter, dan Sevier pada tahun 1987 melalui bukunya yang berjudul Sand and Sandstones. Nah, sand atau pasir sendiri merupakan material yang berupa butiran bersifat non-kohesif dan lepas yang harus didefinisikan berdasarkan ukuran pasir itu sendiri. Nah, mengenai ukuran pasir itu sendiri, kita harus mengetahui bagaimana bentuk dari pasir. Nah, pasir merupakan bagian dari sedimen. Nah, pasir ini adalah tadi yang sudah disebutkan adalah merupakan partikel-partikel atau butiran-butiran mineral. Seperti contohnya adalah pasir pantai yang sudah saya sebutkan di awal, yang merupakan hasil dari proses pelapukan batu dan pengangkutan oleh proses alami melalui angin atau air. Nah, jenis-jenis dari bentuk pasir itu sendiri dapat terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah kelompok very angular, kemudian angular, subangular, subrounded, rounded, dan well rounded. Nah, selanjutnya dalam skala Wentworth, pasir sendiri merupakan bagian dari sedimen yang memiliki ukuran diameter 0,625 sampai 2 mm. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan juga di awal, bahwa pasir merupakan bagian sedimen. Nah, di dalam pengelompokan skala Wentworth, pasir dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah sangat kasar, medium, atau sedang, kemudian halus, dan sangat halus. Selanjutnya, untuk
untuk itu, saya perlu membahas mengenai bagaimana, siklus batuan itu sendiri. Karena, seperti yang sudah diketahui bersama, semua sistem yang ada di bumi ini, semua apapun yang ada di bumi ini, mereka merupakan bagian dari satu kesatuan atau sistem, termasuk adalah batu. Nah, pada prosesnya, pembentukan pasir memerlukan waktu yang lama, bahkan sampai jutaan tahun. Mengacu pada reaksi Bowen, batu yang mudah cepat lapuk adalah batu yang terkristalisasi pada temperatur yang tinggi, sehingga ia dapat memiliki struktur mineral yang lemah seperti olivine. Dan sebaliknya, batu yang paling tahan dalam dalam proses pelapukan adalah batu yang terkristalisasi di temperatur yang rendah. Seperti contohnya adalah kuarsa. Nah, siklus batuan sendiri bisa diawali dari pendinginan atau kristalisasi dari lava atau magma yang sudah keluar. Kemudian terbentuk menjadi batuan beku, kemudian mengalami pelapukan, kemudian pengangkutan dan deposisi. Nah, saya akan memfokuskan pada proses pelapukan, pengangkutan dan deposisi. Nah, selanjutnya dalam proses pembentukannya, pasir secara umum sebenarnya terdapat lima dasar dalam proses pembentukan butiran pasir menurut Petty John et al. Pada 1987. Yang pertama adalah pelapukan. Nah, pelapukan atau weathering yang disebutkan di sini adalah epiklastik. Di dalamnya terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama adalah disintegrasi, yaitu pelapukan secara fisik, dan dekomposisi atau pelapukan secara kimiawi. Nah, lalu terdapat piroklastik, yaitu berupa dari hasil eksplosif, hasil dari aktivitas vulkanisme. Kemudian ada kataklastik yang merupakan hancuran dari pergeseran batuan, kemudian peletisasi dan presipitasi dari larutan, reaksi kimia maupun biokimia. Salah satu proses utamanya yaitu epiklastik. Batuan itu dapat mengalami disintegrasi dan tidak terlalu banyak sehingga mengalami dekomposisi di beberapa bagian batuan tersebut. Dalam kondisi tertentu, banyak bagian batuan yang mengalami pelapukan menjadi pasir. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan temperatur yang drastis, kemudian pembekuan batuan, dan proses hidrasi yang sedemikian rupa sehingga batuan mengalami disintegrasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tadi ketika terjadi pelapukan, maka akan terjadi proses selanjutnya yaitu adalah pengangkutan atau transportasi. Nah, pengangkutan hasil pelapukan bisa terjadi akibat dorongan air atau eolian dan air. Nah, ketika sedimen pasir diangkut oleh air dari hulu sungai menuju mulut sungai, terdapat 3 jenis sedimen yang diangkut terlepas dari ukuran partikel tadi, yakni sedimen larutan atau dissolved load, kemudian sedimen suspensi atau suspended load, dan yang terakhir adalah sedimen dasar atau bed load. Nah, proses bentukan partikel pasir itu sendiri dipengaruhi oleh faktor arus sungai itu sendiri apabila proses pengangkutan melibatkan aliran sungai atau trunk stream. Nah, bisa dilihat di gambar yang saya tunjukkan, ukuran partikel dari butiran pasir itu sendiri akan mengalami proses kecepatan yang berbeda berdasarkan kecepatan dari arus sungai itu sendiri. Semakin ke kanan atau semakin tinggi arus sungai, maka arus tersebut dapat membawa material yang kasar atau besar. Dan selanjutnya, nah, ketika aliran sungai atau aliran air mencapai suatu tempat perairan yang luas, arus tersebut mulai perlahan-lahan kehilangan kecepatannya dan energi kinetik yang mengangkut sedimen tadi berkurang. Sehingga sebagian besar sedimen terdeposisi di mulut sungai dan akhirnya membentuk yang disebut sebagai delta. Tetapi di delta tersebut
sedimen tadi masih bisa terangkut dan terdeposisi di wilayah lautan oleh gelombang atau ombak dan arus laut. Nah, karena sedimen yang kasar cenderung terendapkan di wilayah hulu, maka sebaliknya, sedimen yang lebih halus akhirnya terendapkan di wilayah hilir seperti pantai atau laut. Seperti yang bisa dilihat di gambar yang saya tunjukkan bahwa sebenarnya di soft load itu lebih ada di wilayah eh, permukaan air sehingga terendapkan di di dasar sungai sehingga dia akan sampai ke mulut sungai. Dan sebenarnya salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah bagaimana tingkat tingkat kebulatan atau sphericity dari batuan tadi. Nah, bisa dilihat bahwa sebenarnya transportasi atau pengangkutan tadi tidak mengurangi ukuran dan tingkat kebulatan dari partikel, tetapi tidak mengubah secara umum dari bentuknya si batu tadi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah pasir sungai cenderung memiliki tekstur kasar dan memiliki bentuk dari angular sampai subangular. Karena dia memiliki tingkat sphericity atau kebulatan yang tinggi dan um, batuan dasar yang um, terlapuk itu sendiri memiliki bentuk yang besar. Nah, bisa dilihat pada sampel A yang ada di salin dia Anda adalah hasil dari pelapukan batu kuarsa. Karena batu kuarsa sendiri memiliki ciri utama yaitu em, bentuknya atau memiliki tekstur yang warna yang eh, bening dan yang sampel B merupakan pelapukan dari batu obsidian. Kemudian di sisi lain, pasir pantai justru memiliki tekstur yang lebih halus dan bentuk yang hampir bulat sempurna atau well rounded karena merupakan suspended load, yaitu bagian um, sedimentasi yang terbawa oleh arus sungai. Nah, pada sampel C adalah contoh pasir yang berasal dari feldspar dan mica, dan sedangkan pada sampel D adalah oolite. Sekian dari pemaparan saya atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah referensi yang saya